Kalau suami istri sudah meninggal, apakah almarhum di alam sana masih ingat anak istrinya? Apakah yang dilakukan anak istrinya di dunia itu dia masih bisa menerima informasi, hanya tidak bisa melakukan apa-apa? Manusia hidup di 5 alam. Yang pertama alam roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada yang zahir. Namanya alam roh. Setelah dari alam roh pindah ke alam rahim. 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging lalu menjadi makhluk yang sempurna. 9 bulan 10 hari. Setelah itu masuk ke alam dunia. Setelah dari alam dunia 63 tahun. Kata Nabi, umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60 70. Habis itu pindah ke 4 alam barzah. Di alam barzah ini yang paling lama. Yang meninggal, bayangkan Gajah Mada udah berapa lama di alam barzah? Yang meninggal tahun 1000, sekarang 2020, berarti sudah di alam barzah 1020 tahun. Jadi begitu bodohnya manusia mempersiapkan pensiun tapi tidak mempersiapkan alam barzah. Alhamdulillah Pak Ustaz, untuk pensiun sudah siap, 100 ruku sudah siap, tapi alam barzah belum siap apa-apa. Padahal pensiun sebentar, bahkan tak sampai pensiun sudah meninggal. Sementara alam barzah 1000 tahun menunggu hari kiamat. Yang kelima alam akhirat. Kelima-lima alam ini kita hidup. Alam roh kita hidup, alam rahim kita hidup, alam dunia kita hidup, alam barzah kita hidup, alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Yang ada itu hanya berpisah ruh dari jasad. Dan tidak ada roh gentayangan. Orang yang mengatakan roh gentayangan itu terlalu banyak nonton Suster Ngesot, Sundel Bolong, Nyiblorong. Jangan sampai kita ceritakan ke anak-anak kita. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, ruhnya di mana? Ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan ruh orang baik tempatnya Illiyin, ruh orang jahat tempatnya Sijjin. Pendapat kedua mengatakan ruh itu tempatnya di alam kubur. Ruh yang ketiga mengatakan pendapat Imam Malik, al-arwahu mursalah, ruh itu dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Tiga pendapat ini tidak kontradiktif. Tiga pendapat ini bisa dikombinasikan. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah melepaskan ruh itu sesuai dengan izin ketentuan Allah. Ada kalanya Allah mengembalikan ruh itu ke alam kubur untuk merasakan azab kubur atau nikmat kubur. Ada kalanya ruh itu ditempatkan Allah kalau dia baik Illiyin, kalau dia tak baik di Sijjin. Mudah-mudahan ruh kita berada di Illiyin dan dia bisa melihat amal anaknya, keluarganya, saudaranya sesuai dengan kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hidup bisa melihat, mereka pun bisa melihat. Bedanya bisa mereka melihat kita, kita tak bisa melihat mereka, tapi ada di antara kita yang bisa melihat. Mana contohnya? Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan Adam, dia berjumpa dengan Nuh, dia berjumpa dengan Idris, dia berjumpa dengan Ibrahim, dia berjumpa dengan Musa. Padahal nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang bisa melihat, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, UAS itu sudah Ustadz Abdul Somad yang sering saya tonton hanya lewat YouTube. Salam sesama anak Riau dari Duri di Riau. Pertanyaan saya keluar dari topik. Saya hanya ingin bertanya tentang hadis membunuh cicak. Kesannya Islam mewariskan dendam dan Islam adalah agama yang penuh kasih. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Hadis membunuh cicak itu hadisnya sahih, bahwa dosa cicak karena dia tidak ikut memadamkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Burung pipit ikut meneteskan setetes air, lalu kemudian kata yang lain, burung pipit, kenapalah kau teteskan air, toh tidak bisa memadamkan. Burung pipit menjawab, aku teteskan air saat Ibrahim dibakar, tidak bisa setetes air itu memadamkan, tapi paling tidak nanti di akhirat ketika aku ditanya Allah, apa yang kau lakukan waktu Ibrahim dibakar, aku ikut meneteskan air, walaupun tidak bisa, hanya sekedar menjawab pertanyaan Allah SWT. Lalu kemudian cicak bukannya ikut memadamkan, malah menghembus api. Maka cicak itu pertanyaan tadi seolah-olah dendam. Yang salah itu kan kakek neneknya cicak dulu. Cicak yang sekarang kan nggak berdosa. Kata cicak sekarang, apa salah dan dosa aku? Kenapa aku ikut? Sebetulnya hikmah di balik itu adalah jangan sampai kita mewariskan satu perbuatan jelek sehingga anak cucu kita ikut melakukan. Tak perlu saya sebut nama, tak perlu saya sebut profesinya, tak perlu sebut orangnya. Berapa banyak perbuatan jelek yang dilakukan kakek nenek moyang kita dulu, lalu kemudian anak cucunya ikut terimbas.
Dalam Islam tidak ada khusus untuk manusia, bukan binatang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Orang tidak memikul dosa orang lain. Tapi bahwa orang melakukan perbuatan suatu kesalahan, nanti orang akan, itu siapa? Itu anak yang cucu koruptor itu dulu. Itu kena. Kita ambil iktibar pelajaran dari situ. Ini cicak, ini binatang. Masalah membunuh cicak, membunuh itu karena kotorannya. Kotoran cicak itu, cicak kalau sudah, mungkin bapak ibu di komplek ini tidak tahu betul tentang cicak ini karena rumahnya mewah-mewah sampai cicak tak berani masuk. Tapi bagi orang yang tahu rumahnya pernah dimasuki cicak, cicak itu kotor sekali. Masuk dia berapa banyak. Ustaz Somad, apa hukum minum air cicak? Apa maksudnya air cicak? Memang dia buat susu kaleng. Setelah selesai susu kaleng diminum, masih sayang juga kalengnya mau dibuat apa gitu, lalu rupanya cicak sudah mati. Bangkai cicak ada 3 ekor dalam. Cicak ini jahat sekali ke makanan sekali. Tapi dalam Islam tetap membunuh tidak boleh menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh sekali bunuh. Jadi kalau ada cicak nampak sekali bunuh mati. Begitu juga dengan lalat. Lalat mengganggu sekali bunuh mati. Jangan gara-gara cicak kakek moyangnya dulu tidak ikut memadamkan malah mengembus lalu ditangkap, hari ini kakinya dulu potong, besok kaki satu lagi. Tak boleh menyiksa binatang. Binatang sedang sholat boleh membunuh binatang. Allahu Akbar, nampak ada binatang, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 binatang fis shalah, walaupun kau sedang sholat boleh. Apa itu yang dibunuh dalam sholat? Al-thu'ban, al-af'a wal-thu'ban, al-af'a wal-aqrab. Al-thu'ban wal-aqrab. Thu'ban af'a artinya ular, aqrab kalajengking. Boleh membunuh 2 yang hitam, ular dan kalajengking. HP hitam tak masuk. Ya, nanti jadi alasan sholat matikan HP. Kenapa? Bunuhlah 2 yang hitam. Salah satunya handphoneku ini. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang sholat. Jadi saya mau menjelaskan bahwa hadis tentang membunuh binatang tidak hanya pada cicak, ular, kalajengking, lalat, lalu kemudian ini termasuk cicak. Nah, jadi pemahamannya secara umum. Jadi Islam tidak mewariskan kita menjadi pendendam untuk membunuh hanya sekali pukul mati. Itulah yang dapat saya jawab, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna. Pertemuan kita ini mendatangkan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada Gurunda atas semua pertanyaan yang Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sebelum kita tutup dengan doa, ini ada saudari kita yang ingin memeluk agama Islam. Ustaz Abdul Somad, Pak Bobi bisa dibantu? Boleh? Mohon kepada Gurunda untuk membimbing proses syahadatain pada saudari kita yang ingin masuk Islam. Ini bukti bahwa Islam rahmat untuk semua. Alhamdulillah, dan juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita seluruh yang hadir di sini. Pegangin aja. Ya, kembali aja. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini bukanlah syahadat yang pertama. Syahadat pertama saudariku sudah bersyahadat di alam ruh. Ketika itu ruh belum berjumpa dengan jasad. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ketika itu Allah bertanya kepada seluruh ruh. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua ruh berserentak menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami, la ilaha illallah. Lalu kemudian setelah itu ruh masuk ke dalam jasad. Ada yang masuk ke dalam jasad, emaknya beriman, ada emaknya tak beriman. Lalu kemudian ini semuanya menjadi ujian. Kebetulan saya masuk ke dalam ruh
masuk ke dalam jasad ibu saya orang Sumatera beriman, saya menjadi muslim. Ada saudaraku yang masuk ke dalam perempuan yang tidak beriman, lalu dia non muslim, dan kemudian dia dengan akalnya mencari, kemudian dia menemukan, maka mereka diberikan keutamaan luar biasa. Catatan amal mereka bersih suci-sucinya, mereka adalah orang-orang yang diampuni Allah dosanya, catatan amalnya dimulai sejak hari ini. Maka saudara-saudari adalah sejak bersyahadat ini nanti menjadi bagian dari saudara kita. Selama ini saudara kita sebangsa setanah air negara kesatuan Republik Indonesia, sejak bersyahadat maka ada dua ikatan kita, satu saudara senegara, setelah ini nanti saudara seiman dan seislam. Saudari Florensani Arungbone, apakah masuk Islam ini murni karena diri sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun? Ya Pak Ustadz, ini murni dari hati saya. Bersedia tanda tangan materi 6.000? Sangat bersedia. Ini sebagai aturan negara saja. Sebetulnya andai ada orang bersyahadat cukup, tapi kalau dia bersyahadat sendiri nanti menjadi masalah penyelenggaraan jenazah. Bagaimana, siapa yang memandikan, mengkafankan, dikubumikan, dimakamkan, disolatkan, dimakamkan. Dengan ini nanti kita semua menjadi saksi. Pembimbingnya, salah satu dari saudari kita ada pembimbingnya, supaya tidak hanya sekedar syahadat, habis syahadat selesai, tapi dibawa ke mu'alaf center, supaya diperhatikan sholatnya, puasanya. Setelah dia bersyahadat wajib sholat, wajib berpuasa, menunaikan zakat. Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki bisa berhaji ke Baitullah. Ikuti saya. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Kita ulang sekali lagi. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka sejak hari ini saudari kami Florensani Arungbone menjadi salah satu saudara kita seiman dan seislam. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Tidak hanya bersyahadat. Setelah ini kita tanya ibu-ibu bil khusus. Ibu-ibu tanya apa keperluannya, bagaimana sholatnya, bagaimana mukenanya, bagaimana hafalan-hafalan surat-surat pendeknya, menjadi bimbingan kita semua. Ajak berkomunitas, ada kajian-kajian, ikuti sertakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.